Saudara Presiden Jokowi melantik Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango di Istana Negara Senin pagi. Nawawi menggantikan Firly Bahuri yang kini berstatus tersangka pemerasan pada mantan mentan Syahrul Yassin Limpo. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah Ketua Sementara Komisi Nawawi Pomolango resmi dilantik sebagai Ketua Sementara KPK. Nawawi menggantikan Firly Bahuri yang menjadi tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi. Presiden Jokowi menyebut pemberhentian sementara Firly sudah sesuai aturan. Presiden Joko Widodo berpesan kepada Nawawi hati-hati dalam mengemban tugas. Ada tugas berat yang diembankan kepada kami dengan mimik ini aja kami membaca, tetapi ada satu ucapan, hati-hati dalam melaksanakan tugas, mengemban tugas. Kami kutip dari laman KPK, Nawawi Pomolango adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Samratulangi yang mengawali karier sebagai hakim di Pengadilan Negeri Soasio Tidore. Nawawi juga pernah ditugaskan di Tondano, Balikpapan, hingga ke Pengadilan Negeri Makassar. Nawawi mulai dikenal saat bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saat di PN Jaktim, Nawawi pernah menjadi Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Nawawi terpilih menjadi Wakil Ketua KPK pada 2019. Dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara di laman KPK, harta Nawawi Pomolango yang dilaporkan tahun 2022 mencapai 3,71 miliar rupiah. Harta Nawawi terdiri dari tanah dan bangunan sebesar 2,3 miliar rupiah, alat transportasi 321,5 juta rupiah, harta bergerak 155 juta rupiah, serta kas dan harta lain senilai 937 juta rupiah. Ketua IM57 Plus Institut atau mantan pegawai KPK, Praswat Nugraha, menaruh harapan atas dilantiknya Nawawi Pomolango jadi Ketua Sementara KPK. Nawawi diharapkan mampu menyisir dugaan pelanggaran etik atau integritas di tubuh KPK. Di satu sisi juga, Pak Nawawi harus sampai turun level detail ke lapangan, ke masing-masing satgas, disisir satu-satu, terutama soal laporan-laporan kode etik, dicurigainya ada praktek-praktek serupa, pemerasan dan penyuapan di level penyidik, ini harus disisir satu-satu, Pak. Ketua KPK Nawawi Pomolango masih akan membahas dengan pimpinan KPK lainnya terkait bantuan hukum untuk Firly Bahuri. Firly Bahuri tersangkut kasus pemerasan pada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tim Liputan, Kompas TV. Apa saja yang perlu dilakukan Nawawi untuk mengembalikan kepercayaan publik? Usai Ketua KPK, sebelumnya Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka. Kami bahas bersama Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Laude Muhammad Syarif. Pak Laude, selamat malam. Selamat malam. Pak, bagaimana integritas Nawawi selama ini yang Anda ketahui dari pengalaman Anda? Apakah kemudian Nawawi ini bisa jadi harapan baru untuk menggantikan Pak Firly yang tersandung kasus korupsi? Ya, menurut yang saya dengar dari internal di dalam bahwa beliau memang memiliki satu rekam jejak yang lumayan baik dan tidak banyak tertimpa isu miring selama beliau menjabat sebagai salah satu komisioner di KPK selama 4 tahun terakhir. Itu yang saya bisa konfirmasi dan yang saya tahu. Oke. Kalau melihat sosok Nawawi ketika kemudian Anda dulu memimpin KPK di 2015-2019, apakah sempat kemudian mengetahui rekam jejaknya, bekerja bersama atau seperti apa, Pak Ode? Ya, kami tidak pernah bekerja bersama, tetapi saya pikir Pak Nawawi tidak memiliki catatan yang tidak baik yang ada di KPK pada saat itu, sehingga betul-betul kami berharap bahwa beliau bisa mengemban tugas sebagai pimpinan di KPK sekarang. Baik, Pak Ode, ketika Anda menjadi Wakil Ketua KPK, Pak Nawawi kan saat itu masih menjadi Hakim Tipikor ya. Jadi seperti apa kemudian kita katakan rekam jejak beliau ketika kemudian menangani kasus-kasus korupsi yang juga ditangani KPK bersama? Iya, jadi dari dari jejak rekam jejak beliau itu tidak ada juga kasus-kasus yang bermasalah yang ditangani oleh beliau. Saya pikir ya beliau
sebagai hakim yang baik, sebagai hakim yang baik untuk kasus-kasus tindak pidana korupsi yang disampaikan oleh KPK maupun oleh Kejaksaan. Pak Ode, Nawawi tadi kan menyebutkan akan memulihkan citra KPK. Apa yang kemudian harus jadi perhatian untuk mengembalikan citra KPK dengan cepat? Ya, ini adalah pekerjaan yang sangat-sangat berat. Saya mengulangi, ini pekerjaan yang sangat berat. Tapi saya pikir untuk memulai agar masyarakat kembali percaya kepada KPK, Pak Nawawi mungkin sekurang-kurangnya melakukan 3 hal. Nomor 1 adalah beliau harus berkonsolidasi internal di KPK, baik dengan pimpinan yang lain maupun dengan eselon 1 dan 2 serta kasatgas khususnya yang berada di penindakan di KPK untuk mengembalikan bahwa kasus-kasus yang dianggap bermasalah atau ada laporan-laporan yang kurang baik selama ini di KPK itu harus diselesaikan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu saya pikir konsolidasi internal ini adalah sangat penting untuk diperhatikan oleh Pak Nawawi. Yang kedua adalah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. KPK tidak boleh lagi memunggungi atau membelakangi masyarakat pecinta anti korupsi. Selama ini terus terang banyak sekali aktivis anti korupsi yang menjadi garda terdepan yang membentengi KPK dari niat-niat yang tidak baik, itu selalu sekarang ini betul-betul merasa dibelakangi oleh KPK. Oleh karena itu saya pikir sudah saatnya KPK untuk kembali memberikan porsi yang cukup untuk memperhatikan agar para pegiat anti korupsi ini bisa bersinergi dengan baik lagi dengan KPK agar citranya menjadi lebih baik, termasuk juga hubungannya dengan media. Saya pikir ini penting, dan yang terakhir saya pikir kasus-kasus yang bermasalah atau kasus-kasus yang belum tuntas atau kasus-kasus yang dianggap memiliki memiliki nuansa-nuansa politik itu harus dijelaskan dengan baik. Saya pikir kalau 3 hal itu dilaksanakan secara serentak, kemungkinan besar saya pikir tidak akan cepat, tapi pelan-pelan akan mengembalikan citra KPK. Nah ini pas nih Pak Ode, karena kan satu yang jadi sorotan adalah penangkapan Harun Masiku ini yang kemudian jadi semacam bukti Nawawi yang katanya akan fokus kepada pemberantasan korupsi, bukan pada pertimbangan politis. Bagaimana kemudian Anda merespon ini? Ya, saya pikir kalau misalnya seorang Harun tidak bisa ditangkap, saya pikir itu ya mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan di kepemimpinan Pak Nawawi. Tapi bukan cuma Harun, tapi ada beberapa kasus yang lain yang dianggap memiliki nuansa-nuansa politik, seharusnya diselesaikan dengan baik agar masyarakat itu betul-betul menjadi percaya lagi ini ada girah baru di KPK, dan itu harus disampaikan dan dijelaskan kepada masyarakat. Ingat bahwa yang dinilai itu adalah bukan gimmick ya. Bukan kami akan konsolidasi, bukan janji-janji, tapi yang dilihat itu adalah kerja nyata. Dan mudah-mudahan ya KPK ini akan kembali didukung oleh masyarakat sebagaimana dulu-dulu selama 20 tahun umurnya. Oke, Pak Ode, rentetan kasus yang menimpa pimpinan KPK menurut Anda ini dampak dari revisi Undang-Undang KPK sebelumnya atau ada penyebab lain? Apa yang jadi catatan Anda? Saya pikir ada 2 hal. Ada 2 hal, salah satunya adalah tentunya tidak boleh kita memungkiri bahwa berubahnya undang-undang KPK itu dari yang lama ke yang baru pasti punya pengaruh yang besar. Karena dulu sangat independen, kemudian dibuat menjadi bagian dari eksekutif. Itu tentunya berpengaruh. Yang nomor 2 adalah saya pikir tim seleksi kurang tajam dan menilai orang-orang yang harusnya berkompeten, karena yang terbukti sekarang ini sudah ada 2 yang bermasalah. Yang 2 yang bermasalah dan masalahnya itu sehubungan dengan tindak pidana korupsi.
Oke. Ibu Pintauli Siregar itu saya pikir lumayan memalukan menerima gratifikasi, dan sekarang ada ada Pak Firly. penyidikan baru, yang berhubungan dengan extortion atau pemerasan. Ini di luar dugaan, dan saya pikir DPR dan pemerintah juga harus bertanggung jawab untuk ini. Oke, Pak Ode, tadi kan Pak Nawawi juga sempat menyebut akan mempertimbangkan bantuan hukum untuk Firly. Kalau menurut Anda ini masih perlu nggak dilakukan KPK atau justru tidak? Kalau menurut saya kita harus melihat bahwa mungkin agak kurang pantas menurut saya, karena apa yang diberikan itu kan yang dilanggar atau yang dituduhkan oleh Polri itu adalah berhubungan dengan kasus tindak pidana korupsi yang dilarang oleh undang-undang dan dilarang pula oleh kode etik KPK. Jadi saya pikir ini harus dibedakan, apakah instansi memiliki kewajiban untuk itu atau tidak. Menurut saya kurang pantas ya. Nomor dua, dulu misalnya kalau kita lihat Bibit Chandra, Bambang Wijoyanto dan Abraham Samad misalnya berurusan dengan itu, tapi itu kasus dipercaya oleh KPK maupun masyarakat umum itu adalah bentuk kriminalisasi. Itu pun saya pikir KPK itu tidak secara tidak secara sungguh-sungguh menyiapkan bantuan hukum yang nyata kepada mereka semuanya. Oleh karena itu, tapi waktu itu masyarakat yang menyiapkan. Oke. Ya, yang menyiapkan bantuan misalnya LBH, bahkan puluhan bahkan ratusan lawyer mau pro bono untuk mendampingi komisioner KPK itu. Saya pikir ini perlu ditimbang-timbang. Ya. Baik, terima kasih Pak Laude telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.